solusi jitu untuk menjadi pemenang. Saya percaya setiap orang kepingin menang melewati persoalan-persoalan hidup kita. Saya percaya setiap orang kepingin menjadi pemenang untuk mengalahkan kedagingan kita. Saya percaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti ingin menjadi pemenang untuk mengalahkan kuasa dosa yang ada di dalam hidup kita. Nah saudara, tidak ada jalan lain untuk itu, hanya jika saudara datang kepada Tuhan. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dialah yang punya, karena dialah yang menjadi pemenang yang akan dibagikan kepada saudara dan saya. Kita baca Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah saudara, semua ini dapat kita kalahkan kalau kita tunduk dan mendekat kepada Allah. Kalau kita tidak mendekat dan tunduk kepada Allah, nggak mungkin kita bisa mengalahkan semua itu. Karena hal-hal yang demikian tidak bisa dikalahkan oleh segala sesuatu yang bersifat jasmani. Ada peribahasa yang mengatakan begini: bermain api terbakar, bermain air pasti basah. Nah, maksud saya saudara masih ingat kata-kata ini. Jika kita bermain air, api pasti terbakar. Jika kita bermain air, pasti basah. Tetapi jika kita bermain dengan Tuhan Yesus dan hidup bersamanya, Dia akan memenuhi hidup saudara dan saya untuk mengubah karakter-karakter kita yang tidak baik menjadi baik. Amin. Nah, ini satu hal yang penting saudara. Kenapa kita mendekat kepada Tuhan? Karena kita tidak pernah bisa mempelajari karakter itu menjadi baik dengan apapun. Pendidikan di sekolah tidak akan pernah bisa mendidik kita memiliki karakter yang baik kecuali kita mau duduk mendengar firman Tuhan. Nah, hanya firman Tuhan itulah yang bisa membuat kita memiliki karakter yang baik. Sehingga firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus mengatakan jangan sesat, ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuhan itu selalu mengatur langkah-langkah orang, tetapi orang yang berkenan kepadanya. Amin. Jika saudara menjadi orang yang berkenan kepadanya, pasti adalah orang-orang yang mendekat kepadanya. Jika saudara menjadi orang yang berkenan kepadanya, pasti saudara akan jadi orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Dia. Enggak mungkin saudara menjadi orang yang berkenan kepada Allah tetapi kita menjauh dari Tuhan. Bisa? Nah saudara, yang kedua, ketika kita dekat dengan Tuhan itu kita lambat laun karakter kita akan dibuat menjadi memiliki karakter yang baik. Yang kedua, dan Dia memberikan kuasa untuk mengalahkan tipu daya iblis. Nah saudara, mengalahkan tipu daya iblis ini kita juga tidak pernah bisa melakukan dengan kekuatan sendiri kalau bukan Tuhan yang melakukannya buat kita. Nah saudara, kita jangan pernah berpikir kalau kita sudah menjadi anak Tuhan lalu kita sudah bebas dari segalanya. Tidak. Justru karena kita menjadi anak Tuhan, iblis itu akan datang untuk menghancurkan saudara dan saya. Karena peribahasa tadi mengatakan apa? Bermain api kita terbakar, bermain air kita pasti basah. Jadi kalau saya bermain dengan Tuhan Yesus dan Yesus tinggal memenuhi kehidupan saya, maka saya memiliki kekuatan untuk mengalahkan segala musuh saya. Amin. Nah saudara, yang ketiga, Dia menolong kita mengalahkan musuh di dalam selimut yang kita miliki, yaitu kedagingan kita yang dipenuhi hawa nafsu. Dan kita tidak akan pernah keluar sebagai pemenang untuk melewati persoalan-persoalan ini kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan Yesus. Nah itulah saudara, saya katakan sekali lagi,
Persoalan hidup itu tidak pernah sepi. Jadi masalah itu bukan masalah apakah dia orang sukses atau bukan, tetapi masalah itu tetap datang di dalam kehidupan kita. Jadi solusi satu-satunya tidak ada jalan lain kecuali kita tunduk atau mendekat kepada Allah dan hidup bersamanya, maka kita menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Mungkin kita menjawab pertanyaan dalam hati, mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doa saya? Saya sudah berulang persoalan ada di dalam keluarga saya, persoalan ada di dalam pekerjaan saya, persoalan ada di mana, dan seringkali kita tertekan, kita merasa berat, sepertinya kita mau memberontak kepada Allah. Kita tidak tahan lagi. Tetapi saya katakan, tetaplah di dalam ketetapan Tuhan, bertahanlah. Karena itulah yang akan membuat saudara menemukan jalan keluar yang luar biasa. Semakin kita menjauh dari Allah, semakin persoalan itu tidak pernah akan terselesaikan dalam hidup ini. Karena dia jauh dari kita. Amin. Saudara, seringkali kita juga beranggapan tidak mungkin Tuhan bisa menolong kita. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan sembrono. Seringkali kita mengambil kesimpulan sembrono. Tapi saya mau percaya kepada saudara, menumbuhkan ini kepada saudara, tetaplah katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau mendekat. Dan saat kita mau mengatakan Tuhan itu pasti akan menolong di dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan sendiri yang berjanji dan mengatakan ini saudara. Nah, itu sebabnya kalau Tuhan belum menjawab doa-doamu, biarlah kita tetap percaya bahwa satu kali dengan waktunya Tuhan itu akan tetap hadir dalam kehidupan kita dan menjawab doa-doa kita. Nah, saudara, kalau apa yang kita lakukan kalau Tuhan belum menjawab doa-doa kita, terkadang Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Selidiki hati. Adakah kesombongan di sana? Saudara lihat batas perbedaannya bangga dan sombong itu jauh atau dekat? Sangat dekat saudara. Ketika kita membanggakan sesuatu, saudara, itu sebetulnya kesombongan itu mulai melincip di dalam kehidupan kita. Nah saudara, masih ada kepahitan di dalam hati kita dan itu juga merusak sehingga Allah itu jauh dari kita. Buang semuanya. Saya mulai belajar ketika saya sudah sadar, saya sudah umur, saya sekarang ini sudah lansia. Jujur saudara, saya mau buang itu semua. Memang saudara berkata bahwa saya tidak tersinggung itu kalau saudara ngomong sakit dewi, lu tersinggung saudara. Bener, saya jujur bener. Tapi, ini tapinya, saya mulai belajar untuk tidak menyimpan dalam hati untuk membuangnya. Kenapa? Ya karena memang kita berbeda satu sama lain. Gitu ya. Seringkali kita tersinggung itu orang lain ngomong sakit lebih dewi, tapi orang itu sendiri bukan bermaksud untuk menyinggung kita kok. Seringkali orang itu ya cuma karena gayanya saja. Ceplos ngomong sakit dewi, lalu kita kesampur saudara. Nah, jangan pernah mau hati ini diisi oleh hal-hal yang menghancurkan kita. Amin. Isilah hidup ini dengan hal-hal yang dekat dengan Tuhan. Saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan.
sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara saudara dan saya. Walaupun kehidupan ini makin sulit. Terima kasih Bapa. Semua ini kami terima di dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan